Saya Syakila Kirani dari kelompok 1. Saya ingin menyampaikan materi kami yang berjudul Masa Orde Baru. Masa Orde Baru sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto atau presiden kedua di Indonesia. Lahirnya masa Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Pusat 11 Maret atau Super Semar pada tahun 1966. Dan dalam jangka waktu tersebut, pembangunan nasional berkembang pesat. Orde Baru adalah tatanan kehidupan bangsa dan negara yang dikembalikan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di orde sebelumnya sempat terjadi penyelewengan dan penyimpangan prinsip utama. Di masa pemerintahannya, Presiden Soeharto melakukan koreksi total sehingga penerapan Pancasila semakin kuat. Lebih lengkapnya simak latar belakang kelahiran, sistem pemerintahan, dan yang terakhir jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Ini saya akan menceritakan latar belakangnya terjadinya Orde Baru. Lahirnya Orde Baru ditandai Tritura atau Tritutunan Rakyat yang merupakan ide perjuangan Angkatan 66 atau KAMI yang disingkat dengan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Tritura terdiri dari 3 tuntunan, yaitu pembubaran PKI, pembubaran Kabinet Dikora, dan penurunan harga. Tritura semakin panas karena sikap Presiden Soekarno yang bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka hingga terjadinya peristiwa G30 SPKI yang membuat rakyat Indonesia menurunkan kepercayaannya terhadap pemerintahan Soekarno. Dalam surat perintah tersebut, Soekarno menunjuk Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik. Super Semar menjadi titik awal berkembangnya kekuasaan Orde Baru. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru menggunakan konsep demokrasi Pancasila. Misi utama pemerintahan Orde Baru adalah menerapkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni serta konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat. Di masa Orde Lama, komunisme dan gagasan yang bertolak belakang dengan Pancasila sempat meluas. Hal ini membuat Soeharto di masa jabatannya melakukan indoktrinasi Pancasila. Beberapa metode indoktrinasi yang dilakukannya yaitu menerapkan pengajaran P4, pelaksanaan, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Di sekolah, Soeharto mengizinkan masyarakat membentuk organisasi dengan syarat menggunakan asas Pancasila, melarang kritikan yang menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas negara. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru adalah presidensial dengan bentuk pemerintahan republik dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku. Dalam periode masa Orde Baru terjadi banyak perubahan politik dan ekonomi. Ekonomi Indonesia berkembang pesat walau dibarengi dengan praktik korupsi yang merajalela. Lewat beberapa kebijakannya, politik dan ekonomi negara juga semakin kuat. Namun kondisi ini menurun ketika di tahun 1997 saat menjadi krisis moneter. Krisis inilah yang membuat pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat sehingga Soeharto sebagai presiden mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru. Penyebab jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Meski selama masa tersebut perekonomian Indonesia melaju pesat dan pembangunan infrastruktur yang merata untuk masyarakat, namun perkembangan tersebut diikuti dengan praktik kolusi dan nepotisme. Hal ini
menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap Presiden Soeharto dan memicu aksi mahasiswa dan masyarakat umum. Demonstrasi semakin gencar setelah pemerintah menaikkan harga BBM pada tanggal 4 Mei 1998. Belum lagi terjadi tragedi transaksi, yaitu tertembaknya 4 mahasiswa di depan Universitas Trisakti yang semakin mendorong masyarakat menentang kebijakan pemerintah. Tahun 1997 sampai 1998 merupakan periode Orde Baru yang menjadi masa kelam bagi rakyat Indonesia. Perekonomian yang tadinya melesat langsung mengalami penurunan disusul dengan berakhirnya rezim Orde Baru. Besarnya gelombang demonstrasi di berbagai daerah membuat Presiden Soeharto mundur pada tanggal 21 Mei 1998. Setelah 3 dasawarsa lebih menjabat, Orde Baru ambruk akibat krisis ekonomi yang melanda negeri sejak tahun 1997. Ini akan menjelaskan proses terjadinya kekuasaan Presiden Soeharto, diwarnai dengan terjadinya krisis ekonomi, sosial, dan politik. Krisis ekonomi moneter yang cukup parah menyebabkan harga-harga melonjak dan mengakibatkan kemunduran drastis dari munculnya aksi-aksi, baik yang bernuansa politik maupun sosial ekonomi. Kejadian tersebut merupakan aksi dari akumulasi kekerasan dan kekecewaan masyarakat kepada pemerintah yang dari waktu ke waktu semakin menumpuk.